Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Mardani, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial Construct Validity atau uji validitas angket dengan person product moment dan uji reliabilitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Validitas butir digunakan untuk menguji hubungan antara setiap butir dengan skor total. Uji validitas butir dapat menggunakan person product moment. Jadi Bapak Ibu, di sini saya sudah memiliki kuesioner data digital literasi dengan jumlah responden sebanyak 127 orang dan jumlah item pernyataannya ini ada 17 ya Bapak Ibu, dan di sini sudah saya transform dalam bentuk angka. Nah, sekarang saya ingin mengetahui apakah ke-17 item pernyataan ini valid atau tidak. Nah, langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kanan ke kolom variabel item-item yang sudah ditransform ke dalam bentuk angka ya Bapak Ibu, plus nilai total. Nah, ini sudah saya pindahkan. Kemudian pastikan correlation coefficient-nya ini yang terchecklist adalah persen. Kemudian kita klik OK. Dan di sini sudah muncul tabel korelasi untuk ke-17 item pernyataan ya Bapak Ibu. Nah, untuk setiap item pernyataan ini pada tabel korelasi ini memberikan 3 baris informasi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu percent correlation, kemudian nilai signifikansi, sig to tail, dan N. N ini adalah jumlah responden. Nah, untuk percent correlation ini disebut juga dengan R hitung Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Dasar pengambilan keputusan uji validitas person itu ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, artinya valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, artinya tidak valid. Nah, nilai R tabel ini dilihat dari jumlah degree of freedom atau biasa disingkat dengan DF. N dikurang 2, yaitu jumlah responden dikurang 2 pada signifikansi 5%. Nah, nilai N-nya ini, jumlah responden tadi kan ada 127, kemudian dikurang dengan 2 sama dengan 125. Nah, nilai R tabel di 0,05 dari 125 itu adalah 0,1743. Ini saya ambil dari data tabel R ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini untuk nilai signifikansinya di 0,05 dan degree of freedom-nya di 125. Jadi dapatlah 0,1743 yang ini ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke output. Nah, ini yang pertama kita lihat Pearson correlation atau R hitungnya tadi ya Bapak Ibu, kita bandingkan dengan nilai R tabel 0,1743. Nah, untuk item yang pertama ini menghasilkan nilai R hitung sebesar 0,637. Artinya lebih besar dari 0,1743 atau R tabel. Berarti valid ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah melakukan uji coba dengan data yang sama. Ini saya lihat untuk ke-17 item pernyataan ini menghasilkan nilai R hitung lebih besar dari 0,1743 atau nilai R tabel ya Bapak Ibu. Seperti ini, nomor 1 tadi 0,637, untuk nomor 2 0,681. Nah, ini sampai ke bawah ke-17 item semuanya menunjukkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Kita kembali ke sini, jadi nilai R hitung keseluruhan itu lebih besar dari R tabel, artinya valid ya Bapak Ibu. Kemudian pengambilan keputusan yang kedua itu dengan melihat nilai signifikansi. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya valid, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya tidak valid. Nah, ini kita lihat di output pada baris kedua dari setiap item pernyataan ya Bapak Ibu.
Nah, ini untuk item pernyataan yang pertama, nilai signifikansinya menunjukkan hasil 0,000. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, artinya valid ya Bapak Ibu. Ini untuk ke-17 item pernyataan juga sudah saya cek dan menunjukkan nilai signifikansinya ini keseluruhannya kurang dari 0,05. Nah, ini nilai signifikansi keseluruhan kurang dari 0,05 artinya valid ya Bapak Ibu. Jadi dari dua dasar pengambilan keputusan uji validitas, baik membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dan melihat nilai signifikansi, ini menunjukkan hasil bahwa seluruh item yang kita miliki sebanyak 17 pernyataan itu valid. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, dari 17 butir item pernyataan pada kuesioner digital literasi berdasarkan validitas person product moment dinyatakan bahwa keseluruhan item bersifat valid. Maka setiap butir pernyataan dapat mengukur konstruk atau variabel digital literasi secara akurat. Artinya, item-item pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu mengukur digital literasi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa keseluruhan item yang kita miliki ini valid, kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji reliabilitas ya Bapak Ibu. Uji reliabilitas Cronbach Alpha. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Atau reliabilitas ini adalah sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, untuk tahapan uji reliabilitasnya kita kembali ke tabel input, kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, ini kita pindahkan item-item yang sudah ditransform ya Bapak Ibu. Jadi ada 17. Jadi ini hanya item-itemnya saja Bapak Ibu. Jadi kalau untuk uji validitas tadi kita menambahkan total. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita hanya item pernyataannya saja. Jadi ada 17, ini kita pindahkan ke kolom item di sebelah kanan. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita checklist scale if item delete. Kemudian continue. Nah, ini pastikan model di sini adalah alpha ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul reliability statistik. Nah, di sini Cronbach alpha-nya menunjukkan angka 0,902 dari 17 item ya Bapak Ibu. Ini saya pindahkan ke sini. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas ini, Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Semakin menuju ke 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Nah, ini tadi tabel reliability statistiknya dari output SPSS. Di sini Cronbach alpha-nya menunjukkan angka 0,902 dari 17 item ya Bapak Ibu. Nah, ini Cronbach alpha 0,902 ini lebih besar dari 0,6, artinya item yang kita miliki reliable Bapak Ibu. Ini bisa kita interpretasikan, item-item pada kuesioner memiliki keterkaitan yang baik satu sama lain, sehingga menghasilkan jawaban yang konsisten saat diisi oleh responden. Maka kuesioner digital literasi mampu menghasilkan data yang konsisten dalam penelitian. Kita kembali lagi ke output Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada tabel item total statistik. Pada kolom paling terakhir, baris paling terakhir, ini ada Cronbach alpha if item deleted. Jadi cara membacanya, apabila item nomor 1 ini dihapus atau dihilangkan, maka nilai Cronbach alpha-nya yang tadinya 0,902 ini akan menjadi 0,896 dan seterusnya Bapak Ibu sampai 17
pernyataan yang kita miliki. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekian paparan uji validitas dan uji reliabilitas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.